Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang teori kepribadian Carl Rogers. Kami beranggota 4 orang, saya sendiri Risma Yunita, dan ada 3 teman saya, yaitu Siti Reza Eka, Nur Abia, dan Susilo Bambang Pane. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Carl Rogers. Carl Preston Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak, Illinois. Rogers merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahnya adalah seorang insinyur teknik sipil yang sukses, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga pemeluk Kristen yang taat. Dia langsung masuk SD karena sudah bisa membaca sebelum usia TK. Saat Carl berusia 12 tahun, keluarganya pindah ke sebuah daerah pertanian 30 mil sebuah timur Chicago. Dan di tempat inilah dia menghabiskan masa remajanya. Dengan pendidikan yang keras dan kegiatan yang padat, kepribadian Carl menjadi anak terisolasi, independen, dan sangat disiplin. Dia masuk Universitas Wisconsin dan mengambil bidang pertanian. Kemudian dia beralih mempelajari agama dan bercita-cita pendeta. Saat itu, dia juga terpilih sebagai salah seorang dari 10 mahasiswa yang akan menghadiri konferensi mahasiswa Kristen sedunia di Beijing selama 6 bulan. Dia menceritakan bagaimana pengalaman baru ini memperluas pemikirannya, dan dia mulai meragukan beberapa pandangan yang menjadi dasar agama. Secara psikologis, organisme adalah tempat dari seluruh pengalaman. Pengalaman meliputi segala sesuatu yang secara potensial terdapat dalam kesadaran organisme pada setiap saat. Keseluruhan pengalaman ini merupakan medan fenomenal. Medan fenomenal adalah frame of reference dari individu yang hanya dapat diketahui oleh orang itu sendiri. Medan fenomenal tidak dapat diketahui oleh orang lain, kecuali melalui inferensi empatis, dan selanjutnya tidak pernah dapat diketahui dengan sempurna. Bagaimana individu bertingkah laku tergantung pada medan fenomenal itu, atau kenyataan subjektif. Menurut Rogers, medan fenomenal tidak identik dengan medan kesadaran. Kesadaran adalah perlambangan dari sebagian pengalaman kita. Dengan demikian, medan fenomenal terdiri dari pengalaman sadar atau tidak dikembangkan. Akan tetapi, organisme dapat membedakan kedua jenis pengalaman tersebut dan bereaksi terhadap pengalaman yang tidak dilambangkan. Makhluk hidup. Organisme adalah makhluk lengkap dengan fungsi fisik dan psikologisnya. Tempat semua pengalaman dan segala sesuatu yang secara potensial terdapat dalam kesadaran setiap saat. Realitas subjektif. Organisme menanggapi dunia seperti yang diamati atau dialaminya. Realita adalah medan persepsi yang sifatnya subjektif, bukan benar-benar salah. Holisme. Organisme adalah kesatuan sistem, sehingga perubahan pada satu bagian akan mempengaruhi bagian lain. Setiap perubahan memiliki makna pribadi atau bertujuan, yakni tujuan mengaktualisasi, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Menurut Rogers, organisme memiliki satu motivasi utama, yaitu kecenderungan untuk mengaktualisasi diri, dan tujuan utama hidup manusia adalah untuk menjadi manusia yang bisa mengaktualisasi diri. Dapat diartikan sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap makhluk hidup, yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi-potensinya sebaik mungkin. Pada dasarnya, manusia memiliki dua kebutuhan utama, yaitu kebutuhan untuk penghargaan positif, baik dari orang lain maupun diri sendiri. Rogers percaya bahwa manusia memiliki satu motif dasar, yaitu kecenderungan untuk mengaktualisasi diri. Kecenderungan ini adalah keinginan untuk memenuhi potensi yang dimiliki dan mencapai tahap human beingness yang setinggi-tingginya. Rogers tidak memfokuskan diri untuk mempelajari tahap pertumbuhan dan perkembangan kepribadian. Namun, dia lebih tertarik untuk meneliti dengan cara yang lain, yaitu dengan bagaimana evaluasi dapat menuntun untuk membedakan antara pengalaman dan apa yang orang persepsikan tentang pengalaman itu sendiri. Contoh sederhana dapat dilihat sebagai berikut. Seorang gadis kecil yang memiliki konsep diri bahwa ia seorang gadis yang baik, sangat dicintai oleh orang tuanya, dan yang terpesona dengan kereta api, kemudian
mengungkapkan pada orang tuanya bahwa ia ingin menjadi insinyur mesin dan akhirnya menjadi kepala stasiun kereta api. Orang tua gadis tersebut sangat tradisional, bahkan tidak mengizinkan ia untuk memilih pekerjaan yang diperuntukkan laki-laki. Hasilnya, gadis kecil itu mengubah konsep dirinya. Setiap manusia tidak semuanya memiliki psikologis yang sehat. Pasti ada pula manusia yang mengalami hambatan kesehatan dalam psikologisnya. Adapun hambatan-hambatan kesehatan psikologis manusia diantaranya yaitu penghargaan bersyarat. Penghargaan bersyarat yaitu keadaan di mana manusia mempersepsikan bahwa orang tuanya, teman sebaya, atau pasangan mereka mencintai dan menerima mereka hanya apabila mereka dapat memenuhi ekspektasi dan persetujuan dari pihak-pihak tersebut. Penghargaan bersyarat timbul saat penghargaan positif dari significant other memiliki persyaratan saat individu tersebut merasa dihargai dalam beberapa aspek dan tidak dihargai dalam beberapa aspek lainnya. Rogers terkenal dengan kontribusinya terhadap metode terapi. Terapi yang dia praktikkan memiliki dua nama yang sama-sama dia pakai. Awalnya, dia menyebut metodenya dengan non-direktif, sebab dia berpendapat seorang terapis tidak seharusnya mengarah kepada kliennya, akan tetapi membebaskan klien mengarah sendiri kemana terapi akan berujung. Semakin banyak pengalaman yang dia peroleh selama terapi, seorang terapis akan semakin menyadari bahwa dia masih tetap memiliki pengaruh pada kliennya, justru karena dia sama sekali tidak mengarahkannya. Kemudian, Rogers mengganti istilah ini dengan metode yang terpusat pada klien. Dia tetap menganggap klienlah yang seharusnya menyatakan apa yang salah pada dirinya, berusaha memperbaikinya sendiri, dan menentukan kesimpulan apa yang akan dihasilkan. Proses terapi-terapi ini akan tetap terpusat pada klien, meskipun dia menyadari betul pengaruh terapis terhadap dirinya. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan kehidupan psikis manusia. Wellek mengatakan bahwa salah satu kemungkinan dalam penelitian psikologi sastra adalah penelitian hukum-hukum psikologis yang diterapkan adalah karya sastra. Pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang bertolak dari asumsi bahwa karya sastra selalu saja membahas perilaku-perilaku yang beragam. Oleh karena itu, psikologi diperlukan untuk melihat dan mengetahui manusia lebih dalam. Dahulu psikologi lebih memfokus pada pembahasan jiwa. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya, psikologi lebih ditekankan pada aspek tingkah laku. Karena jiwa adalah sesuatu yang abstrak untuk dipelajari, berbeda dengan tingkah laku yang dapat dilihat dari perbuatan-perbuatannya.